Shoot ya. Testimoni. Ya, testimoni Ibu. Ibu dari mana Ibu? Saya Bu Anis dari Pamulang, Bu Tangsel. Anis. Biasanya Pak Anis. Itu Pak Anis sudah lewat. Oleh Pak. Sekarang ganti ya? Ya, ganti. Iya. Jadi Ibu sudah datang ke RDAY yang keberapa sekarang ini? Nggak bisa dihitung. Oh, nggak bisa dihitung. Iya. Sudah habis jarinya ya? Habis. Coba Ibu merhatiin ilmu RDAI apa? Anaknya diterima di SPA. Milsuk sukarela. Sekolah Perwira. Sekolah Militer sukarela. SPA Milsuk ya. Ya. Kalau lulus nanti pangkatnya Letnan 2 ya. Ya, sudah Pak Haji. Ya, Letnan 2. Coba. Ya, selalu ucap alhamdulillah. Terus celana di Bali, kaos dalam di Bali. Mau berangkat setiap mau tes. Mohon maaf ya Pak Haji, mukanya saya olesin. Pakai? Pakai yang di bawah Pak Haji. Pakai yang di bawah 9 kali. Pakai apa Bu? Saya nggak ngerti Bu. Pakai memek Pak Haji. Oh, baru itu saya ngerti Bu. Iya, saya bilang lulus. Kabul. Semuanya belas kasihan. Pasti lulus. Yang terakhir begitu tes terakhir tidak lulus. Begitu tidak lulus murung. Mas saya nggak lulus, masa nggak lulus? Ya belum rezeki. Tapi bismillah pasti lulus, saya bilang pasti lulus. Malam saya sholat ya sama Pak Haji. Karena kebetulan saya kalau pulang dari warung kan kadang jam 1 Pak Haji, kadang jam 2. Jualan apa? Saya jualan kopi Pak Haji. Kopi? Ya sama, ya ada karaoke-nya gitu loh Pak Haji. Di mana? Di Pamulang Pak Haji. Alamatnya di mana? Samping Pamulang Square. Apa? Pamulang Square. Pamulang Square? Ya. Letaknya di mana? Di blok berapa? Nomor berapa? Di tengah-tengah itu Pak Haji, nggak ada bloknya Pak Haji. Namanya apa? Namanya Keisha. Keisha? Ya. Jadi kalau teman-teman pengen ngopi cepat Ibu. Ya boleh Pak Haji. Kasih dong alamatnya coba. Bos, Ya. di-shoot Bos. Udah? Ya. Coba. Ibu cerita. Silakan untuk teman-teman yang ingin nongki. Singkatan dari apa nongki? Nongkrong Pak Haji. Nongkrong sambil ngopi. Oke. Nongkrong sambil ngopi, sambil karaoke, menikmati. Bukan ngongkong sambil ngopi. Nah Pak Haji, Oh, iya. sambil nikmatin kulineran Pak Haji. Ada ayam geprek, ada pecah, ada sebelah. Letaknya di Danau Setu Muara 7, samping Pamulang Square, Pondok Gede Pamulang, Tangerang Selatan. Nah, letaknya Ibu tepatnya di mana kalau di dagangan Ibu letaknya di mana biar kita nggak nyari-nyari? Katakannya apa? Dari sebelah masuk ke dalam sedikit Pak Haji. Dari sebelah? Ya, dari sebelah 7 kios, 7 kafe. 7 namanya apa? Keisha. Keisha. Ya. Ada namanya di situ? Ya, ada Pak Haji. Keisha namanya. Jadi yang dijual apa aja? Ada ayam, ada soto Madura, ada pecak, ya ikan bakar, ayam bakar, ada semuanya Pak Haji. Nah, coba cerita tentang dahsyatnya ilmu kearifan lokal alat kelamin Ibu. Pernah ada yang saya itu Pak Haji, dia kopi minumin sampai ngintil Pak Haji. Oh ya? Tapi saya mau dinikah nggak mau Pak Haji. Jadi Ibu cebokan buat ngerjain laki-laki? Ya. Wow. Kameramen lo, awas lo. Ngintilin lo kameramen. Iya betul itu Pak Haji. Sampai sekarang. Ini Ibu Yatim mau ikutin kameramen. 5 Ibu Yatim. Iya. Berapa Ibu Yatim? Berapa istri kameramen? Oh 5. Oh, iya. Saya kan sudah sendiri Pak Haji, tapi saya nggak mau nikah lagi. Tapi Ibu nyoba Ya, nyoba dahsyatnya. aja. Karena Air waktu- cebokan buat laki-laki langsung Iya, kelepak-kelepak ya? Iya. Wow. Tapi saya nggak mau Pak Haji. Udah tua. Bu, maaf Bu, Ya. kalau laki-laki ngikutin perempuan sebutnya apa? Ngintil. Ngintil. Kalau perempuan ngikutin laki-laki sebutnya apa? Hotel. N-nya hilang. Iya Pak. Bukannya motor. Supaya nggak ngejar lagi gimana itu Pak Haji? Apa? Supaya dia nggak datang-datang lagi gitu. Jawab Ibu. Oh enggak lah. Pakai cobek. Pakai coba. Ibu beli ulekan dari batu. Iya. Ulekan dari batu. Ibu cobekin. Ninggalin saya. Berapa Gak kali? ngejar-ngejar saya. 99 kali. Cobekin. Yang baru atau yang second Pak Haji? Baru manjur, second manjur. Diulekin. Iya. Ninggalin ya saya ya. Jangan inget-inget nama saya ya. Gak datang lagi ya. Nanti gak akan datang. Iya. 99 kali. Umurnya tuh cowok berapa? Kurang tahu Pak Haji. Kira-kira. Pensiunan jaksa kira-kira 68. Ya selama 68 hari. Tapi kadang baru sehari manjur, 2 hari manjur, paling lama 68 hari. Ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Zaman dulu Bu, kalau kita kejedot, benjol, itu diuyup pakai rambut mama kita. Iya. Manjur. Itu ilmu zaman dulu Bu. Sekarang juga manjur. Tapi kan orang bilang ini aliran sesat. Janganlah. Iya. Terus apalagi tadi? Saya untuk Yang dari Tante Rini tadi cerita. Jadi orang yang mandi jam 00 umurnya di atas 100 tahun. Orang yang mandi jam 00 tidak akan ada penyakit satupun. tapi saya kan kadang-kadang pulang jam 12 malam, jam 1 malam gimana Pak Haji? Harus mandi jam 00. Praksain mandi jam 00. Jam 1 ya toleran boleh. Iya. Jam 1 boleh, jam 2 boleh. Pokoknya jam 1, jam 2, jam 3 boleh. Pokoknya kalau bisa sebelum jam 1 nggak boleh. Sebelum jam 00 nggak boleh. Nah, tadi barusan yang cewek 2 bawa anak kecil, yang tadi itu ibunya usianya di atas 100 tahun dan tidak ada penyakitnya. Dan tidak pikun, Pak. Dan tidak pikun. Tidak rabun. Matanya nggak rabun dan tidak pikun. Tidak pernah, dia hanya cuma mandinya jam 00. Iya. Mandinya jam 00, mandinya jam 00. Dan saldonya nggak pernah di bawah 1 miliar, selalu di atas 1 miliar.
Kita kan nggak mandi jam 00 dibilang orang aneh. Nggak apa-apa dibilang aneh, yang penting kan kita sehat. Nah tadi testimoninya Mbak tadi itu. Mamahnya dia umurnya di atas 100 tahun. Nah saya mau ibu yang datang di sini berlima umurnya harus di atas 100 tahun. Amin. Ya, tapi tidak pikun. Kalau pikun saya nggak mau. Karena kalau orang pikun, ibu-ibu ngelihat alat kelamin lawan jenis dibilangnya belut. Bukan, itu bukan belut. Tapi lele jumbo Bukan ular juga Pak Haji. yang siap matil. Hah? Bukan ular juga. Apa? Bukan ular. Bukan ular. Nah, Bapak juga begitu. Coba mandi jam 00, Pak. Biar usaha yang Bapak rintis sekarang bisa Bapak nikmatin sampai umurnya 100 tahun. Pagi saya udah ada penyakit. Ya udah, nanti penyakitnya sembuh seperti Bapak tadi yang testimoni pagi. Alhamdulillah, dia sakit gagal ginjal. Itunya ginjalnya berfungsi 20%, sekarang naik jadi 80%. Mandinya jam 00. Daripada kita lain, mendingan pakai ilmu kearifan lokal. Saya nggak kuat air dingin, Pak Haji, air hangat. Emang nggak boleh air panas? Nggak boleh. Nanti rontok, rambut atas, bawah, tengah rontok semua. Saya nggak mau. Air hangat. Jadi ibu paksain jam 1 harus mandi, biar ibu seger, sehat. Iya, Pak. Nggak pikun. Amin. Gitu. Ada lagi apa, Bun Syekh? Apa? Yang tadi testimoni, yang ibunya di atas 100 tahun itu, kalau ibunya sakit dia nggak pernah ke dokter tapi dia mandi jam 00. Tadi tambahannya tuh kayak gitu. Ya jadi nggak ada penyakit kan? Sengaja kalau dia badannya nggak enak, Mandi jam 00. 00. Coba Bapak dan Ibu lihat, ada gak kebo yang sakit? Kalau dia berendam. Kan berendamnya malam. Nah, namanya ilmu kebo. Kalau Bapak dan Ibu mau, ya pakai bak. Bak plastik, Bapak dan Ibu berendam aja. Nanti kan viral. Telah berendam seorang Bapak. Sampai embernya pecah. Ayo Bu, testimoni dong. Sekali lagi dong, anaknya bisa diterima di Perwira, Sekolah Perwira Angkatan Darat. Ayo dong, gimana coba? Polisi, Pak Haji. Oh, polisi. Ya. Coba. Alhamdulillah sebelum berangkat saya langkahin Pak Haji. Ya. Saya langkahin 9 kali. Saya ucap alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama kali saya ucap Al-Fatihah. Saya baca 2 kalimat syahadat, baru saya baca alhamdulillah, alhamdulillah. 9 kali. Mukanya sampai ke dada saya usap 9 kali juga Pak Haji. Nah setelah itu mandi pakai celana dalam dibalik sama kaosnya. Jadi setiap mau berangkat tes, karena tesnya kan nggak setiap hari Pak Haji. Jadi itu tetap saya langkahin, saya usapin. Begitu terakhir, tes terakhir itu nggak lulus Pak Haji, nggak lolos. Terus? Begitu nggak lolos, sepertinya down ya Pak Haji. Tapi saya bersyukur, saya langsung ijab kabul. Ijab kabul malam, karena mungkin stres atau bagaimana. Jadi kayaknya cuma murung aja Pak Haji, tidur. Nah itu saya colekin Pak Haji. Lulus. Pasti besok dipanggil, pasti dipanggil. Setelah 5 hari betul Pak Haji. Tiba-tiba pagi-pagi, Mas mau berangkat, mau kemana? Mau tes apa lagi? Ini mah dipanggil sama komandan. Loh, bukannya udah nggak lulus, nggak tahu. Ya udah sini. Saya colekin. Subuk lagi. Ya. Saya subuk lagi. Alhamdulillah Pak Haji. Mohon maaf yang harusnya pakai uang segini. Iya dong. Bu, ini para penonton japri saya nih Bu. Bisa gak alat kelamin Ibu disewain? Udah penuh Pak jadwalnya. Jadwalnya penuh. Baru denger gue. Ya karena kameramen jadwalnya penuh tahu kameramen. Lu mau nyewa-nyewa aja. Ya ini cucu yang berapa bulan yang lalu tuh Pak Haji, yang pencerahan itu untuk bertanding pencaksilat tadi karate. Kan juara nasional Pak Haji. Jadi itu yang saya ajarin biha sama sana dalam selalu dibalik. Saya olesin setiap mau berangkat itu Pak Haji. Nah besok bulan depan itu mau tanding lagi Pak Haji. Ini kita kan sekarang lagi lomba kuda nih Bu. Iya. Lomba kuda Piala Presiden di Pulau Mas. Ini perempuan Pak Haji. Enggak, ini saya sekarang nih hari ini. 25 besok. Alhamdulillah kita ngirimin kuda 7-7-nya naik podium Bu. Alhamdulillah. Jadi tadi semua yang naik kuda wajib remes alat kelamin, basuh ke mukanya, kebok alat kelaminnya, siramin ke kaki kuda. Jadi nanti yang ikut main pada ngikutin dong. Bisa nyontek. Gawat ya. Tapi nggak apa-apa, nggak mungkin dia pada percaya. Orang kuda olahraga orang kaya. Ini kan ilmunya zaman dulu ya. Luar biasa ya. Pencak silat aja bisa menang ya. Wow. Alhamdulillah. Oke, yuk ada lagi gak? Tanya Haji Marco. Terima kasih Pak Haji. Yuk tanya Haji Marco.